بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعدها ما بعد. معاشر المسلمين jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan juga teladan bagi kita. Dan beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Kata para ulama, akhlak Nabi SAW adalah mukjizat tersendiri. Sebagaimana kata Ibnu Hazm di dalam kitabnya. Jadi kalau seseorang membaca sirah Nabi SAW dari awal ketika beliau dilahirkan sampai beliau wafat, maka dia pasti meyakini bahwa ini betul-betul seorang Nabi. Meskipun dia bukan orang beriman yang membacanya. Karena sirah Nabawiyah itu merupakan mukjizat tersendiri. Hanya Allah bersumpah dengan umur seorang, yang Allah pernah sumpah adalah umur Nabi SAW. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Mengapa Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad? Karena semua umur Nabi Muhammad semuanya berkah. Berkah semuanya. Makanya kalau kita lihat akhlak Nabi SAW itu luar biasa. Kalau ini tidak diriwayatkan dengan sanad yang mana validasinya itu betul-betul benar begitu ya. Mungkin orang-orang akan mempercayai bahwa ini dongeng. Tapi ini benar, autentik. Sanadnya sampai mutawatir. Makanya kalau kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW, contoh saja, ketika beliau bersama istri-istrinya, beliau SAW jarang sekali marah dengan istrinya. Ketika Sofiyah saja, Sofiyah itu bentuk tubuhnya kecil, pendek. Sofiyah pengen naik unta. Nabi SAW menjadikan pahanya sebagai pijakan untuk Sofiyah naik ke untanya. Dan itu dilihat oleh para sahabat semuanya ketika itu. Jadi betapa akhlak Nabi SAW. Luar biasa tawaduknya. Padahal beliau pemimpin negara. Kemudian kalau kita lihat lagi, beliau itu sering pakai tunggangan himar. Himar itu tunggangan untuk midelau lah. Kalau kendaraan kita mungkin brionya lah. Padahal pada saat itu beliau bisa untuk naik kuda yang paling mewah. Tapi beliau terkadang memilih untuk berkendara dengan kendaraan-kendaraan yang notabene itu adalah kendaraan orang bawahan. Tapi beliau tidak malu. Beliau juga terkadang tidak pakai sendal, Pak. Tidak pakai sendal. Terkadang. Menunjukkan bahwa kesederhanaan itu terkadang dibutuhkan. Jadi kalau kita bisa mampu untuk naik Fortuner, kita bisa mampu untuk naik Alphard. Nah, orang-orang yang mampu ini, cobalah sekali-kali untuk naik kendaraan yang rendahan, bawahan. Supaya tidak terciptanya ujub dalam diri kita. Ya. Beliau SAW bahkan ketika luar biasa kisah ini ya, kita mungkin tidak akan percaya kalau misalkan tidak diriwayatkan dengan sanad. Ketika itu beliau SAW punya banyak ghanimah, banyak hartanya begitu kan, setelah mendapatkan peperangan dari satu medan perang, banyak harta ghanimah. Suatu ketika Arab Badui ini biasanya memang tidak terdidik etika dan adabnya. Sehingga berkata kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan dengan perkataan yang sopan, tapi mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad. Sahabat itu nggak pernah ada yang bilang ya Muhammad, panggil nggak pernah ada. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Allah saja di dalam Quran tidak pernah memanggil Muhammad dengan sebutan ya Muhammad, tidak pernah. Allah memanggil dengan sebutan gelar, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Tidak pernah menyebut ya Muhammad. Tapi Arab Badui ini menyebut Nabi ya Muhammad, panggil Nabi dengan ya Muhammad. Kemudian dia menarik selendang Nabi SAW yang sedang dililitkan oleh beliau sampai bekas merah di leher beliau SAW. Ya. Tarik beliau. Ya Muhammad, mur mimma lillahi alladhi indak. Berikan harta yang telah diberikan Allah kepadamu kepada saya. Dia minta jatahnya. Bayangkan. Seketika Nabi Muhammad SAW ketika ditarik seperti itu, langsung dia menoleh kepada Arab Badui dan tersenyum. Tersenyum. Ajibnya luar biasa. Kalau kita mungkin ditarik leher seperti itu, dipanggil dengan panggilan yang tidak mengenakan, apa reaksi kita? Tapi beliau bisa seketika tersenyum ketika itu. Ajaib ini. Kalau kita ada orang seperti ini sekarang, mustahil. Mungkin kita bisa bersabar. Tapi dalam hal seketika di awal itu mungkin muka kita langsung jengkel. Tapi beliau tersenyum. Sampai terlihat giginya, beliau tertawa. Luar biasa. Ya. Makanya akhlak beliau ini adalah mukjizat. Yang seseorang cukuplah menjadikan beliau sebagai teladan.
Kalau kita ingin jadi pemimpin negara terbaik, contoh Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menjadi suami terbaik, maka contoh Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menjadi sahabat terbaik, contoh Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menjadi teman terbaik, contoh Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah. Suri tauladan yang patut untuk dijadikan tauladan utama bagi umat-umatnya. Jadikan sebagai role model. Sekarang ini di zaman krisis role model, krisis akhlak, sehingga orang-orang menjadikan role modelnya adalah orang-orang barat. Kita lihat sekarang lagi tren Citayam Fashion Week, itu mereka orang-orang yang kehilangan jati diri, kehilangan role model. Gak ada patokan siapa yang menjadikan diri mereka untuk jadi role model. Sehingga yang dilihat adalah yang tampil tren di YouTube saja. Yang tampil lagi mode on sekarang apa? Kalau mereka membaca sirah Nabi, niscaya mereka akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya teladan bagi mereka. Semoga kita semua sebagai umat yang mampu meneladani beliau dari A sampai Z. Subhanakallah.